Shalom, selamat malam jemaat terkasih. Senang rasanya kita boleh kembali lagi dalam tayangan Talk Talk Live. Di mana tempat yang asik untuk kita ngomongin soal banyak hal, tentunya soal hidup yang pastinya, dan no gosip. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu nggak pernah sendirian. Oleh sebab itu malam hari ini saya akan ditemani oleh teman-teman saya yang kece habis, ya. Oke, saya perkenalkan langsung. Dari samping kiri saya adalah Bro Ayau, ya. Hai. Ya, dan di sampingnya beliau yang memakai batik, Pendeta Perlindungan Situmorang. Shalom, salam. Dan satu wanita saja nih ya, satu-satunya. Iya, saya perkenalkan dari namanya ya, namanya kalau darinya pasti dari Medan. Namanya Citra Skolastika, betul ya? Salah Pak ya? Citra aja. Oke, namanya Citra Dewi Rawan panjangnya Citra Pak. Dewi Rawan panjangnya. Halo. Ya, seperti kita tahu bersama tema kita tentang fans atau follower. Dan ini mungkin jadi suatu bisa dibilang ini jadi suatu hal yang relevan juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen saat ini. Apakah selama ini ketika sudah menjadi seorang percaya, kita itu baru hanya sebatas fans atau benar-benar sudah menjadi seorang followersnya Kristus? Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan bicarakan hal itu. Kita langsung mulai saja tanpa berlama-lama ya. Kita mulai dengan satu pertanyaan dulu, kita yang ringan-ringan dulu ya, rekan-rekan ya. Ya. Kita bahas dulu yang pertama. Ini ada pertanyaannya 312 pertanyaan. Oh iya, Panjang. dikit ya Pak ya. Dikit. Oke. Kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Hal signifikan apa yang jadi pembeda dari kedua pengertian ini antara fans dan followers? Hal yang signifikan apa yang menjadi pembedanya? Gitu kan? Pasti ada pembedanya dong antara fans dan follower. Nah, mungkin teman-teman bisa sharingkan tentang hal yang signifikan yang teman-teman lihat atau teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pelayanan, dunia kerja. Ya mungkin bisa sih dilihat hal itu ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Om Pimpa juga boleh. Ayo. Om Pimpa. Silakan, siapa yang mau duluan? Aku deh ya. Aku Boleh, duluan. boleh. Karena kalau duluan nanti akhirnya nggak tahu lagi tuh. Mumpung belum lupa ya. Mumpung ya. Signifikan antara fans atau follower ya. Kalau dari pandanganku sih fans itu kita kenal orangnya tapi orangnya belum tentu kenal kita. Oh, oke. Gitu. Terus biasa kayak apa ya, ngoleksi barang-barangnya lah, segala sesuatunya. Tapi kita tahu nih dia suka apa. Tapi yang kita suka itu belum tentu kenal. Oh, gitu. Tapi kalau followers itu lebih dalam ya harusnya. Gitu. Kalau followers itu lu ngikutin setiap langkahnya dia, kalau gue mikirnya gitu. Oke. Gitu sih. Nah, kira-kira nih Ra ya. Siapa nih fansnya Citra? Fans. Ada nggak sih? Yang lu bakal ngikutin sampai fotonya ada, semua barang koleksinya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sih Nggak beneran. ada. Kalau fans ya, misalnya artis atau siapapun nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya, jarang sih jarang. Jarang ya? Nggak ada. Oke, buat teman-teman yang lain silakan mungkin Bos Perlindungan atau Bro Ayau melihat hal yang signifikan. Mungkin yang membedakan fans dengan follower, keikatan kedekatan batinnya itu. Jadi kalau fans kan bisa saja ada orang begitu ngefans sama seseorang, sebetulnya itu ada hubungan sepihak saja ya kan. Iya. Dari pihak fans, dia bisa saja mengetahui, mengoleksi dengan detail fansnya, macam-macam yang memang dia rasa tertarik dan memuaskan hatinya. Tapi sebenarnya dari pihak idolanya itu sendiri yang di fans itu kan nggak tahu menau sama sekali dia ya kan. Sebaliknya ya gitu kan. Itu ibaratnya kayak orang Deli Serdang ngefans sama orang Jakarta Pusat. Yang belum tentu notabene orang Jakarta Pusat kenal sama orang Deli Serdang. Iya. Tapi dia bisa saja memperkenalkan ke publik, oh dia seorang yang sangat mengenal fans ya. Tapi sisi lain idolanya itu sama sekali tidak tahu siapa dia misalnya gitu. Nah, jadi kan hubungan kedekatan itu sebetulnya sangat renggang ya kan.
Berarti bisa dibilang kedalaman relasi itu penting antara fans dan idolanya ya. Dan salah satu sebaliknya kalau orang menjadi followers, pengikut, antara dia yang mengikut dan dia yang diikuti kan harusnya terjalin sebuah Ya, ikatan entah saling kenal, ikatan status atau ikatan dalam bentuk emosional ya. emosional batiniah mereka ya kan. Iya, iya, iya. Mungkin di situ. Oke, mungkin Bro Aya mau nambahin nggak sih? Iya, kalau saya sih melihat ya, kalau yang pembeda fans sama follower itu ya, jadi yang jadi follower, misalnya kita pengikut Kristus ya. Hmm, Saya pikir sih memang mungkin saya baca satu ayat, jadi Boleh. Yohanes 14 ayat 21 ya. Hmm. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. mhm. Mungkin saya stop di sana ya. Jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Nah, ya follower Oh. itu ya dia ngikut, namanya follow kan, ikut semua yang kemudian yang dikatakan oleh yang diikuti, yaitu Yesus itu sendiri kita. Oh. Jadi Yesusnya apa ya kita juga seperti apa yang dia kehendaki gitu. Jadi itu follower. Jadi bukannya fans kagum, oh Yesus tuh bisa melakukan mujizat, tapi kita benar ikut apa yang dia ingin ya kita lakukan gitu. Berarti hal yang Seperti itu. signifikan salah satunya Koderet ini ada satu bentuk ketaatan ya. Iya. ya Benar-benar ikatan mengikuti. kasih yang tadi Iya, kan, iya, iya, iya. ikatan kasih. Mm. Kasih dalam arti itu kan tidak bisa sebelah saja, sepihak Satu saja, pihak saja ya. kan harus Mhm. dua belah pihak. Iya. Ya karena kalau mau dilihat kan sebenarnya fans dan follower ini kan punya pemikiran bahwa mereka tuh rasa menghormatinya sama, cuma mungkin ada yang bilang begini, sensasinya yang dirasakan juga beda loh, sensasinya ya. Karena ya kayak tadi, sebagai seorang fans ya mungkin saya hanya mengumpulkan sesuatu yang menurut saya suka, yang saya suka. Tetapi tanpa adanya relasi, kedalaman relasi tadi, maka semua yang saya kumpulkan itu hanya untuk memuaskan saya lagi gitu ya. Sensasi itu yang terpenuhi, ya kan? Oke. Kita langsung pertanyaan kedua, boleh? Ya. Boleh. Ya. Aku teringat sesuatu. Boleh ada Kalau fans itu lebih gampang pindah-pindah nggak sih? fans. Fans. Ya, Kalau ya. fans itu kan gini, misalnya ketika aku kecil, ini kepikiran ya. Ketika aku kecil mungkin aku fans itu adalah mungkin artis A gitu. Contoh Taylor Swift kita misalnya bilang gitu kan. Oh dia buat lagu segala macam. Jadi setelah aku beranjak dewasa, aku merasa gue nggak cocok lagi nih. Terus gue pengen pindah. Fans gue jadinya si siapa lagi gitu. Oh, Gitu Oke. kan. Misalnya Elon Musk gitu kan yang udah buat Tesla segala macam. Karena kan seiring saya beranjak besar, pemikiran beda, segala beda. Kalau fans kayak lebih gampang pindah-pindah ya. Iya. Tapi Oh, kalau, iya, kalau betul ya. followers itu gue follow satu ya udah satu aja gitu. Ya, Iya ya. nggak sih? Maksudnya Makanya kalau pikirannya itu. kalau seperti di dunia musik lah misalnya lagu, oke tren viral lah misalnya dalam kurun waktu 1 tahun ini, tapi tahun berikutnya sudah hilang, bisa hilang tuh lagu. Ya. Seiring dengan betul. itu orang yang ngefans ke artisnya yang Ya, hilang tahun juga lalu gitu itu akan bergeser ke lagu yang sedang viral hari ini, tren hari ini kan gitu. Betul. Nah, makanya banyak orang itu kan udah jadul kata orang Ya, dah ya. ketika kita Udah nggak tetap zaman lagi ya. mempertahankan. Karena zaman berubah Ah. gitu kan. Oh kamu ngefans sama orang jadul sih, misalnya begitu ya Ya, kan. ya. Betul. Itu. Berarti secara tidak langsung fans itu juga mempengaruhi momentum yang sedang berlangsung ya. Benar. Mungkin ya kayak saat ini kayak tren-tren. tadi Citra bilang, ya hari ini ya bisa Taylor Swift, besok Iya. bisa Britney Spears, Heeh. besok bisa Tukul ya kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Jadi longgar sekali kan ikatannya. Betul. sebetulnya. Ah, Jadi intinya kembali lagi untuk sensasi tadi. iya. Mungkin sensasi yang A dirasakan ini setelah beranjak dewasa, sensasinya jadi berubah. Iya. Bahkan juga yang di fans kan jadi berubah juga gitu ya Iya. hasilnya. Ya kita sudah sampai di ujung acara belum? Belum. Nah kira-kira nih setelah saya mendengar itu semua, apa sih yang jadi tantangan sebagai seorang followers? Ketika kita tahu bedanya apa, berarti bisa dikatakan kan, oh saya bukan fansnya, saya bukan fans sama Yesus, tapi saya followersnya Yesus. Oke, kalau kita berani ngeklaim bahwa kita ada followersnya Yesus, apa tantangannya? Ketika kita menjalani hidupan seorang Kristen sebagai seorang followersnya Kristus, kira-kira ada tantangannya nggak? Atau hidupnya jalan lurus aja? Saya yakin kan enggak. Ya enggak lah.
Kalau Kira-kira lulus ada itu kalau di rumah sakit udah mati ya. mati tuh di Ya, itu kalau apa sih nama kalau alatnya? iya bener kan. Kalau hidup lu lurus aja Iya, itu iya, udah iya. mati gitu. Justru Itu hidup apa itu nama harus naik alatnya? turun ya. Nggak tahu ya. Nama alatnya apa tuh? Jadi sebetulnya kalau followersnya Yesus Kristus, ya, pengikut Kristus, Yesus di saat yang sama kita jadikan Tuhan. Makanya hanya kita orang Kristen yang manggil dia Tuhan, ya kan? Tuhan ya berarti Tuhan bagiku. Tuhan bagiku itu di saat yang sama saya harus meletakkan diri sebagai hambanya dia, ya kan? Saya harus taat sama dia. Permintaan dari Sang Yesus itu kan taat, bukan sekedar taat kalau kamu bisa taat, taatlah. Tapi ini kan mutlak, ya kan? Sebuah permintaan yang absolut. Kalau saya katakan aku pengikutmu Yesus, itu berarti saya menghambakan diri kepadamu sekarang. Aku menjadi hambamu, engkau Tuanku. Iya. Nah, meletakkan dia sebagai Tuhan ini yang susah, ya kan? Tantangan itu ya. Tantangannya absolut, ya kan, dari diri saya, bukan diriku lagi tapi dia. Wah, dalam segala hal, ya kan? Iya. Berarti bisa dikatakan kalau bahasa lebih keakuan itulah yang harus sebenarnya dipegang Yes, benar-benar ya. Dan Jangan kita sampai- tahu musuh yang paling sulit ditaklukkan kan Ya, diri sendiri ya. akunya, ego saya. keakuan kita ya. Mungkin gimana bro? Ya, Ada tanggapan? ya mungkin itu kan jadinya mirip yang konsep sangkal diri itu ya. Jadi Tuhan punya keinginan gini, kita punya keinginan gini, tapi karena Tuhannya mau ya kita oke. Jadi Tuhan yang Oke. Tuhan yang kita ikut Tuhan jadinya. Jadi tantangannya antara ketika saya punya ekspektasi misalnya saya pengen begini, tapi ternyata dalam jalan saya mendapatkan ternyata Tuhan membelokkan saya gitu. Nah, di saat untuk mengatakan yes untuk belokan tersebut, jadi di sana ada tensionnya di sana sih ya. Iya, Jadi iya, iya. ini benar nggak nih Tuhan, ini banyak yang harus saya lakukan loh, ini banyak yang harus saya korbankan. Tapi karena saya follower, maka Tuhan jadi Tuhan dalam hidup saya. Dan di saat Tuhan bilangnya ini, saya oke Tuhan. Jadi saya nggak apa lagi, saya nggak laga lagi gitu kira-kira. Iya, Jadi iya, saya oke. Jadi Artinya itu dia sih. harus bisa menjadi prioritas, ya kan? Iya, 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 iya. Nomor satunya dia, nomor duanya yang lain-lain, ya kan gitu ya. Ya karena kadang-kadang mungkin kita sebagai seorang followers kita punya rencana sendiri, pemikiran sendiri yang seharusnya ini sih yang terbaik, tapi ketika berbenturan dengan Tuhan jadi tadi kayak bertabrakan ya. Iya. Nah ini yang mematikan, ini yang kadang-kadang mungkin terlalu sulit banget kehidupan kita selalu untuk melihat itu gitu ya. Iya. Ya. Pernah nggak ngalamin segala sesuatu yang kayak gini? Itu sulit banget. Kayaknya momen selaraskan dengan kehendak Allah tuh kayaknya Sering kayaknya. sering ya. Punya Sering pengalaman masih itu ada nggak? di persimpangan ya. Iya. Punya pengalaman itu nggak teman-teman? Mungkin kalau gue sendiri apa ya bilangnya, kita kalau mau follow itu pasti kita udah tahu dong karakter yang namanya kita udah kenal betul gitu kan, karakternya seperti apa gitu kan. Mau berarti gini, aku setuju sih sama yang dibilang kok Ayo ya. Kita kalau udah dikasih jalan tapi lu sendiri pengennya belok kan, kadang kita punya kehendak kan, tapi selalu harus balik gitu. Jadi kalau dibilang pengalaman kayak gitu mungkin di kerjaan, kalau bisa gue bilang ya kayak di kerjaan. Kadang kita bilang Tuhan gue pengen nih kerjaan kayak gini, kita udah dapat dong prediksinya, oh kerja gue di sini tuh nanti begini kan. Ekspektasinya Itu udah ada jelas ya. udah bayangin, udah bermimpi kalau kerja di situ Iya. gimana. Tapi balik lagi sebagai seorang follower, tanya Tuhan yuk gitu. Oke. Doain dulu kan, pas didoain kan Ah. jawabannya nggak ke sana gitu, tapi gue pengen, terus gimana? Balik lagi bener-bener lu mau ikut nggak, Taat nggak? taat atau enggak gitu. Iya. Tapi ternyata pengalaman ya, bener-bener aku dulu pernah kayak misalnya taruh di 3 tempat untuk bekerja gitu kan. Nih nanya nih Tuhan, nih gue mau yang mana? Pengennya kerjaan itu administrasi aja deh gitu ya, yang gampang-gampang. Kita lihatnya sesuatu mau yang gampang. Terus dikasih kerjaan pertama aku itu marketing. Nggak pernah ngerti marketing gimana segala macem kan. Nah, Tapi udah dikasih itu, lu mau nggak? Mau coba nggak? Mau jalan nggak gitu. Nah ternyata setelah ya udah deh gue manut gitu kan, gue ikut deh gitu. Minta jawaban Tuhan juga, nih kalau emang di sini kasih gue apa ya, Tuhan bantuin gue Buka jalan. kasih tanda atau apa Nyaman gitu. ya. Nyaman di situ gimana. Iya.
Sebenarnya kalau bilang nyaman enggak sih, Bos? Oh iya. Justru malah ya ketika kita dikasih sesuatu itu sesuatu yang nggak nyaman. Oh. Oke. Menurut gua ya, Mm-mm. justru nggak nyaman. Tapi karena nggak nyaman itu, ya itu yang buat kamu berkembang. Ya, kamu Terakhir berhasil itu, mengelola situasi itu ya. Saya benar-benar waktu mau milih itu kayak itu ya tantangan sih. Lu Tapi- milih atau enggak gitu. Ada sesuatu yang menarik ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari ceritanya Citra tadi nih, kalau teman-teman ketika melihat itu, ketika dia bilang, ya udah deh, saya manut aja. Berarti ada satu bentuk relasi yang begitu dekat sampai bisa mendengar suara Tuhan itu dengan jelas gitu kan. Akhirnya jadi merasa, kalau benar-benar ini memang bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi, maka saya akan mendengarkan sesuatu itu. Yaitu adalah tadi, ya udah belajar, legowo, melepaskan semuanya yang tidak sesuai dengan kehendak kita, Benar, tapi kembali ke tracknya Allah untuk ngelihat itu gitu ya. benar. Ya, unsur menyerahkan diri Iya, iya. itu. Betul, betul. Sebetulnya kan Alkitab mengajarkan itu. Kalau kita sudah punya menjadi status anak Tuhan, lahir baru, maka Roma 12 ayat 1 itu kan Ya. tuntut itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Wah, itu kan yang kudus, ya kan? Berkenan kepada Allah. Itu kan absolut sekali itu. Ya. Ya kan? Saya banting setir kepadamu Tuhan, kira-kira begitu ya. Aku pilih jalurmu. Ah, ya itulah itu. Salah satu penyerahan total ya. Iya, penyerahan. Iya, iya, iya. Oke. Dan harusnya itu dimulai dari awal, jangan di tengah jalan. Iya. Iya. Ya, jadi ya kayak seperti yang saya coba berani kutip dari Yohanes 6 itu tadi, yang Hmm. kita tahu bersama bahwa Yohanes 6 ayat 2 itu banyak banget kan Ah, orang-orang yang Berbondong-bondong. berbondong-bondong mengikuti Yesus kan. Tapi yang lucunya ketika Yesus sudah menawarkan sesuatu yang keras, yaitu bagaimana Yesus mau menggambarkan dia sebagai roti hidup. Di Yohanes, waktu roti hidup masih dinikmati. Masih Ya, dinikmati. roti dalam arti ya sesungguhnya. roti yang dalam bentuk Enjoy makanan. semua ya kan? Semua 5.000 mau. orang. Betul. Tapi pas Yohanes 6 ayat 60, Ah, mereka mulai mikir ulang. Wah, perkataan ini kayaknya keras deh. Iya kan? Yang seperti kita tahu bersama, Yohanes 6 ayat 66, banyak yang mengundurkan diri dari mereka. Jadi kan bisa dibilang salah satu tantangan dari seorang followers Kristus, ya berarti bukan hanya sekedar siapa yang dipuaskan, tapi kembali lagi bagaimana benar-benar mengikuti dia dan ada di jalan dia itu yang mungkin yang harus terus digarisbawahi ya dan dalam kehidupan seorang Kristen. filternya hari itu hebat kali ya, memfilter siapa sebenarnya yang Ya, ya. sekedar fans, siapa sebenarnya sudah sampai tahap follower. Ya betul. Sedih sekali itu sampai 67 itu. Mhm. Setelah orang banyak itu kali sudah lengang ya, sudah nggak ada lagi sama murid yang 12 ya sudah, kamu nggak pergi juga. Gitu, aduh. Filternya mulai ya. Hmm. Nah berarti kalau mau dibilang nih ya, agak serem misalnya kalau di pintu gereja ada detektor itu. Oh ini fans, followers boleh masuk, fans Andaikan tinggal. ada alat seperti itu ya. Ya. Maka mungkin akan ada sedikit orang di gereja gitu ya. Ya Iya. tapi kita yakin percaya semua peserta atau Bapak Saudara sekalian yang sedang menonton tayangan ini, kita siap menjadi seorang followersnya Kristus. Amin. Iya, amin. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan ke-216. Udah tinggal dikit. Tinggal dikit. 300-an ya. Ya. Bisa bantu nggak identifikasi seorang fans itu gimana sih? Kalau tadi kan kita ngomongin followers, nah sekarang kita ngomongin fansnya. Bisa bantu nggak identifikasi? Oh, ini yang disebut fans, identifikasinya tuh ini A, B, C, D atau ada berapa poin terserah. Bisa bantu nggak identifikasi seorang fans ini? Kalau fans misalnya ya, dari segi kontinuitas dari waktu lah misalnya. Mhm. Kalau saya fans, tidak setiap waktu saya ingat kamu, saya ingat idola saya. Ya, fluktuatif sekali kan. Bisa-bisa dalam sebulan ini aku nggak pernah ingat dia. Tapi sebenarnya saya menyebut diri saya fansnya dia. Iya. Kalau pengikut nggak bisa begitu. Setiap waktu, day by day kan, anytime saya harus kontak dengan Tuhan Yesus sebagai pengikutnya kan gitu. Ya. Jadi dalam hal kontinuitas waktu yang saya pakai untuk seorang idola saya nggak terlalu banyak. Nah, dalam kesibukanku saya udah lupakan dia. Satu hari ini saya bisa terlewati dan kesibukanku saya nggak ingat dia. Tapi kalau namanya pengikut Kristus kan, saya bangun pagi saya udah ingat dia, Ya, ya. ya kan?
Nggak boleh missing ya. Iya. Saya keluar dari rumah, saya udah serahkan hidupku sama dia. Berkati saya dalam perjalanan ini Tuhan. Iya. Saya sampai di tujuan, terima kasih Tuhan, saya udah nyampe di kau. Jadi kontak kita dengan Yesus itu terasa sekali. Kalau seorang pengikut yang baik ya. Gitu. Kalau seorang fans nggak gitu ya. Iya. Bisa kapan aja nggak rindu. Nah, Oke. dan dari segi misalnya, tidak selamanya saya butuhkan si fan yang ya idola saya itu. Kalau fans ya. Ya seperti ban serapnya mobil kan. Mhm. Saya perlu baru ku ingat dia, baru ku butuhkan dia ya kan. Kalau enggak mana ingat ini. Dicolong-olong Iya. Pernah Sampai itu pakai. mobil tiba-tiba nggak ada lagi apanya ban serapnya. Baru panik kan. Kalau sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau namanya pengikut Yesus, tiap hari saya butuhkan Yesus. Tiap saat kan. Nah itulah. Bagaimana kebergantunganku kepada dia tidak bisa dipotong-potong oleh waktu, dipotong-potong oleh kepentingan yang memang selalu kan gitu. Nah, Gimana? Bro Ayo ada tambahan nggak? Untuk ngelihat ini, identifikasi fans itu gimana sih menurut? Iya, kalau saya sih lihat kalau misalnya kita dalam konteks kita sebagai orang Kristen ya, saya sih melihat mungkin salah satunya adalah orang Kristen tuh mungkin mereka baca Alkitab ya, mereka saat teduh gitu ya, kenal Tuhan lebih dalam, tapi mungkin hanya jatuhnya ke soal pengetahuan saja gitu. Ya. Tapi soal untuk kemudian melakukannya, tapi mungkin kalau yang gampang-gampang mungkin dia sih oke lah ya. Tapi kalau misalnya itu harus mengorbankan banyak hal dalam dirinya, belum tentu dia akan melakukannya sih. Jadi saya melihat sih itu ya. Jadi pembedanya yaitu kembali seberapa kemudian tahu dan kemudian mau melakukan firman Tuhan itu loh. Jadi nah orang yang mau melakukannya itu loh, yang kemudian mau memberikan dirinya, nah itulah yang identifikasinya bisa dilihat dari sana sih. Nampak jelas ya Iya. pada fans and followers. Heeh. Ketika nampak dari ketika dia melakukan juga ya, salah satu bentuknya ya. Kalau fans ya sudah sekedar penikmat, selesai, hilang intinya. Pak gimana? Cid, ada nggak? Kalau Teman. fans itu mood-moodan kalau gue bilang. Oh, ah, Jadi Istilah. kalau gue lagi mood sama fansnya ini, ya udah gue ikutin. Tapi kalau enggak. Jadi bener-bener itu malah ngelihat keadaan diri lo, oh oke. bukan orang yang kita ikutin ya. Ya, paham. subjektif sekali ya. Banget, Jadi, banget. Jadi bener-bener, oh ini kan gue yang suka gitu. Saya yang ngefans kan. Ya terserah saya lah. Gitu loh. Berarti haknya penuh ada sama kamu dong ya? Oh iya dong gitu kan. Oh, oke. Oh iya dong, kalau saya nggak suka kamu lagi ya terserah saya juga kayak yang tadi saya dengan bilang. cepat bisa banting setir Iya, ke yang lain ya kan. Terserah. Terus kalau misalnya mungkin lebih ke fans. Terus kalau kita bilang Tuhan Yesus itu sebagai fans aja, malah kita bilang Tuhan gue mau ini ya, lakuin ya. Kalau enggak gue nggak mau sama Tuhan lagi gitu. Ya nggak sih, maksudnya jadi kayak tergantung moodnya saya, pokoknya semua tergantung saya jadinya kayak gitu. Itu yang aku lihat sih kalau di fans. Jadi kepentingannya ya harus diservis itu Iya, iya, si yang ngefans. Betul. Kalau servisnya berhenti ya udah Iya, goodbye jadi ya kayak gitu ya. yang penting gue happy deh gitu. Mhm. Jadi nggak mau yang namanya, biasa kalau jalan nggak ada yang lurus kan. Ah, Oh ini ada belok, gak mau gue mau yang lurus, lancar, nggak ada halangan jalan tol gitu kan. Iya. Kayak gitu sih, itu menurut gue. Kalau identifikasi seorang fansnya. Sebaliknya kalau kita bilang saya pengikut Kristus, justru kita yang harus melayani dia, ya Iya. kan? Iya. Kita yang harus menyenangkan hatinya. Bahkan ayat Alkitab justru ketika kita dipanggil untuk memasuki satu pergumulan yang berat pun, di sana pun tetap dia minta kita tetap setia kan gitu ya. Gitu. Jadi lihatlah absolutnya itu. Tapi bukan berarti di saat seperti itu Tuhan Yesus tidak peduli sama kita. Di sisi lain kan dia janji kan menyertai kita, ya kan? Betul. Dalam segala kondisi. Jadi hubungan timbal balik itu terasa sekali harusnya ya. Bisa dibilang nggak Bosu dan teman-teman yang lain, kan ketika saya follow Kristus, bisa nggak saya unfollow? Berhenti Instagram total ya. atau pending aja. Yes, ya kita nggak tahu. Pause. Dalam kehidupan seorang Kristen ya mungkin ketika saya melihat saya sudah mengikuti Yesus sudah sekitar 14 tahun. Saya selama mengikuti selama 14 tahun, tidak ada sesuatu hal yang mengenakan saya. Berarti ini kembali lagi dia seleranya Ya, teridentifikasi karena dia sih. sebagai seorang fans, teridentifikasi.
Karena kembali lagi dianya yang dibicarakan. Iya. Berarti bukan si Kristusnya yang di dalam dia yang dibicarakan. Jadi mungkin bisa salah satu diklik unfollow misalnya like-nya si Instagram, di unfollow dan akhirnya selesai karena dia lihat kayak dalam suatu nggak ada yang menarik menjadi seorang Kristen, Nah, ya kan? dan itu fakta Fakta. bahwa memang ada orang di tengah jalan akhirnya memutuskan untuk misalnya absen dulu deh untuk urusan ibadah, doa, Iya, iya. melayani. Nah, makin parah dari situ, ya udah saya nggak lagi ada gairah untuk mengikut Yesus dalam arti Iya. mengikuti kebenaran, bahkan sampai ke ekstrim, akhirnya bisa putuskan tinggalkan Yesus kan, itu kan. Jadi murtad ya. Jadi murtad. Mundur pelan-pelan. Padahal sebetulnya Yesus sudah berulang itu di perjanjian baru kan ada yang namanya kalau kamu jadi pengikutku engkau harus menyangkal diri. Mhm. Kalau kau jadi pengikutku engkau harus pikul salib. Sampai ke level ini udah jalan terjal itu. Ya. Udah kan. Jalan yang Susah sulit ini ya. juga. Iya. Coba bayangkan kita menyangkal diri tadi, padahal ego kita itu menonjol sekali untuk dilayani kan, benar. minta di servis. Sedikit kita terganggu privasi kita, Ya. aku berhak kecewa. Gitu, ya. Aku udah melayani Tuhan bertahun-tahun. Setiap waktu udah aku kasih ke Tuhan. Gitu Iya. ya. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Apalagi, Apalagi yang kurang Tuhan. Gitu ya. apalagi kalau urusan penderitaan, ya kan? Mikul salib. Salib yang di situ salib kita lah maksudnya, bukan salib Yesus yang dulu dipikul di Golgota itu, bukan. Iya. Artinya kesiapan untuk masuk ke penderitaan sekalipun. Nah, iya. Dan tahap ini sudah terseleksi lah orang Kristen. Iya, Tidak antara banyak. followers dan fans akan terseleksi di situ ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Udah pertanyaan keberapa tadi nih? 200 sekian. 200 plus ini. Ini udah 320. Balik lagi Tambah ya. Bang. Tambah Tadi lagi. 16 ya. Ini karena banyak. Terus gimana sih seorang followers Kristus itu harus hidup? Ini ketika bicara ini mungkin pertanyaan ini atau menjawab ini mungkin lebih ke real life-nya kita gitu loh. Bagaimana sih seorang followers? Karena kita nggak mungkin yang di awang-awang kan pasti yang mendarat banget dengan kita, dan mungkin juga saudara-saudara sekalian yang menonton tayangan ini boleh mendapatkan sesuatu gitu loh. Hal yang paling signifikan, yang paling sering banget kita temuin itu bagaimana sih untuk menjadi seorang followers yang harus hidupnya dalam Kristus ini, seorang followers. Pertama, pengalaman bersama Tuhan itu harus ada dulu ya. Jadi gini, saya tahu Yesus karena dikasih tahu orang, itu masih tahap awal sebetulnya, dangkal sebetulnya. Saya diberitahu, oh gitu Yesus ya. Misalnya mulai sejak sekolah minggu kita kan udah diberitahu ini, guru-guru sekolah minggu kita, pembina remaja, pembina pemuda, para pengkhotbah di mimbar gereja kan. Saya diberitahu Yesus itu begini, amin. Saya bilang kan, puji Tuhan sampai ke level saya tahu siapa dia. Tapi kan pengetahuan itu kan harus lebih dalam lagi, terpaku ke dalam kehidupan rohani kita. Pengalamanku mengikut Yesus itu seperti apa? Ibarat hubungan suami istri. Kalau hanya status saja, oh istrinya itu, iya. Tapi tidak ada sebuah relasi pengalaman hidup bersama. Apa yang bisa kuceritakan kan gitu kan? Sama dengan Tuhan. Ya. Sebagai seorang pengikut, saya punya pengalaman rohani yang kaya dengan dia. Nah, itu baru. Oke. Kan? Saya tahu siapa dia karena ku alami sendiri apa artinya mengikut dia, apa artinya saya ditolong dia, apa artinya saya diberkati dia, kan gitu kan. Nah, itu baru terasa sekali. Berarti ini yang bisa dibilang pengalaman menghasilkan pengenalan terhadap Ya. Kristus. Ya. Ya. Tahu karena mengalami. Nah, itu kan itu jauh lebih baik tahu karena diberitahu. Iya. Nah, Gimana untuk teman-teman sendiri, ada punya bagaimana ketika saya menjadi seorang Kristen dan saya menjadi seorang followersnya Kristus, bagaimana sebenarnya dinamika yang harus saya hidupi, yang harus saya jalani sebagai seorang followersnya Kristus di tengah kehidupan dunia nggak pasti ini kan gitu kan. Yang gimana, kira-kira ada lagi nggak?
Mungkin kalau aku bawanya ke kerjaan kali ya, kalau kita Kerja terus ya, Bu, real ya? life kan gitu Kerja, kan. Ya memang dia Ayo orang kerja Real ya. life kan. Silakan, Bu. Real Silakan. life gimana apa ya? Jadi gimana tadi followers itu Bagaimana hidupnya? Bagaimana harus menghidupi seorang Hidupnya. followers Kristus gitu? aku setuju sih dengan yang dibilang bahwa sebenarnya pengalaman ya. Terus satu sisi gini, kita kenal Tuhan dari firman Tuhan benar ya. Betul. Gitu. Jadi biasakanlah dirimu itu untuk kemana-mana tuh anggap aja Tuhan. Kalau aku tuh anggap Tuhan tuh kayak teman, sahabat, bapak juga gitu. betul betul. Kadang tuh bisa nyetir di mobil, itu di samping Tuhan hari ini tuh panas banget tau gak sih? Cuma sekedar kayak gitu. Ngobrol seperti sahabat ya. Ngobrol seperti sahabat. Terus kalau dibilang apa ya, di kerjaan apalagi kita ketemu orang yang banyak, kita ketemu banyak yang benar dan yang salah, ya nggak sih? Tapi bagi orang dunia itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, yang ada tuh konsekuensinya aja. Banyak orang melihat kayak gitu, nggak, ya ada benernya nggak sih? Ya memang nggak ada yang salah, cuma kalau kita balik lagi firman Tuhan, beneran kamu dikaitkan sesuai nggak sih yang kamu lakuin itu sesuai sama firman Tuhan? Contoh banyak sekarang gak apa-apa lah cheat, bohong. Dulu masih sering ya orang bilang Ini white abu-abu lie ini. gitu ya. Nah, diarahkan Itu paling ke abu-abu. sering banget. Jadi apalagi kita tuh satu ketemu orang harus senyum gitu ya, harus berbaik hati, padahal gila gue kesel banget nih sama nih orang. Gila gue mungkin misalnya kita bilang atasan contoh. Ini konsep menyangkal diri juga ini. Kita kalau lagi kesel gitu sama atasan kan, gue ngeliat mukanya dia pengen gue lempar ya sih gitu kan kira-kira. Tapi karena satu sisi kayak cheat, Tuhan tuh bilang nggak boleh, lu harus mengasihi gitu gak sih? Karena ingat kan, iya Pak gimana, udah cheat sabar aja gitu loh. Karena kayak gitu sih. Mungkin lebih real life-nya kayak gitu ya. Kita pengen melakukan sesuatu yang kita tahu Tuhan nggak suka. Yes. Tuhan nganggap itu cheat itu salah gitu. Dan Padahal peran Roh pengen Kudus itu ngomong. pengennya banget nih untuk ngapain lah gitu kan, melakukan sesuatu yang tidak benar lah gitu. Tapi kayak mikir lagi, cheat Tuhan gak suka loh kayak gitu. It's not good for you gitu kan. Lu gak boleh bohong lah, lu gak boleh membenci dia bahkan gitu. Dan lu harus memaafkan. Jujur ya, mungkin teman-teman di rumah juga ya, memaafkan tuh hal yang paling susah sih menurut gue. Banyak orang bilang gak apa-apa, oke gua maafin, di dalam hati ini pas gua giniin pengen gua tepuk gitu. Agak kenceng ya. Agak kenceng ya gitu kan. Tapi ya cheat, Tuhan ajarin lu harus memaafkan gitu. Ya pelan-pelan aja diproses gitu. Nggak gampang sih emang. Nggak gampang, nggak kayak jalan tol lah pokoknya gitu. Tapi ya di situ serunya ya, kalau bener-bener bisa dinikmati, nikmati aja gitu. Bahkan batu kerikil itu lama-lama juga jadi gede dan kita bisa lompatin kan. Maksudnya bisa jadi lompatan juga kan gitu. Ya belajar lah gue bilang. Butuh proses lah. Proses sih, tapi seru kok, tenang aja. Seru banget. Gimana bro? Ya kalau saya sih, kalau cara hidup followers Kristus ya, saya melihat ya memang kita hanya perlu menyerahkan tangan kita sih sebenarnya sih. Jadi kita yang serahkan tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Jadi kita yang jadi orang yang jadi pengikut yang kemudian kita hanya kayak dia Tuhan, apa yang kau kehendaki gitu. Jadi kita yang berserah total sih. Jadi ya sujudnya itu sujud total. Jadi mulai seperti itu. Oke. Jadi terkadang ketika saya coba mau melakukan kehidupan saya menjadi seorang followersnya Kristus, mau tidak mau kadang-kadang saya terjebak pada kegiatan agamawi. Ya kan kayak tadi berdoa. Ritusnya ya kan. Iya. Jadi kan kayaknya legalis. Betul. Jadi ya harus berdoa, baca firman, itu menjadi sesuatu, saya bilang list yang harus ada di dalam kehidupan seorang Kristen. Nah, oke. Jadi akhirnya terbentuk ya kita Kristen agamawi aja. Tapi terus yang mau terus diingatkan kembali ketika kamu jadi seorang followers, kedalaman relasi kita dengan Tuhan itu terus diulang. Dan itu menjadikan suatu bentuk kesadaran bahwa ngelihat itu, saya melakukan berdoa ini bukan karena saya Kristen kan? Ya. Saya membaca firman Tuhan bukan karena disuruh guru sekolah minggu kan? Ya. Tapi ketika saya melihat itu sebagai salah satu bentuk PDKT-an saya ke Tuhan ini. Suatu kedekatan saya dengan Tuhan. Hubungan pribadi lah. Relationship. Dan berarti bicara juga tentang kehidupan seorang followers, kehidupan pribadinya dia justru dengan Kristus. Jadi nggak bisa bilang followers, ini kami rombongan followers ya.
Tapi kembali lagi ketika Tuhan bicara personal, dia personal. Ya. Ngomongnya secara Iya. dekat, Iya. satu persatu gitu ya. Ya. Oke, ini menjadi suatu bentuk kehidupan yang menarik sebenarnya ketika kita bicara tentang followers dan menjadi seorang fans. Makanya gereja pun konsepnya sebetulnya seluruh massal, ya kan? Mhm, Gereja sedunia, betul. mhm, Umat Tuhan lah itu mhm. di dunia ini. Iya. Tapi di saat yang sama Tuhan juga kepingin membangun relasi pribadi sekali sifatnya dengan Personal. Iya, dengan citra, dengan perlindungan, dengan dengan indra, begitu harus, Mhm. ya kan? Dari pihak saya juga merasakan itu, bukan sebatas kita, kita semua gereja sedunia, enggak. Pribadi. Makanya pengakuan iman rasuli itu, aku percaya, bukan kami percaya. Oh iya Iya, iya. benar. Iya. Iya, Kalaupun iya, iya. ucapkan sama-sama, tapi Tetap aku aku loh, ya. iya. Iya. Nah, itu. Jadi maka hubungan pribadi dengan dia ya harus tetap dijaga. Dan mesra, intimasi ya gitu dikata. Ya kan? Level kalau di Filipi pasal 2 itu mesra, kasih mesra. Coba bayang. Antar kita pun kasih mesra sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut. Apalagi dengan dia kan? Ya. Maka dari sejak PL ke PB kan permintaannya kasihi segenap. Oh, itu semua totality kan. Iya. Segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi. Wah, persentasenya berapa itu? 100%. Iya, 100 semua. Iya. Ya mungkin yang terakhir nih. Kan kalau kita bicara fans sama follower tuh sebenarnya ada yang mirip. Mirip, Ada yang mirip. imitasi. Ya, Miripnya gini. Fans berani bayar harga, followers juga berani bayar harga. oh, Oke. Di mana letak perbedaan kedua hal ini? Kan berarti kan kalau fans, contoh kayak tadi fans, aku berani beli barang produk dia, Seberapa mahalnya seberapa pun mahal, gitu. seperti Justin Bieber dia keluarkan yang produk Smile itu bajunya semua, jaketnya semua, banyak deh. Dan itu rela dibeli orang. kalau sepak bola ada orang yang datang dari negaranya ke tempat Piala Dunia diselenggarakan, Lihat. harga yang harus dibayar itu, kan? Ya kan? benar. Ah, Iya. Jadi apa perbedaan letak kedua hal ini gitu? Bicara soal bayar harga, followers tuh berani bayar harga loh. Orang fans bilang, iya aku juga udah bayar harga gitu. iya. Nah, terus di mana letak perbedaannya kedua hal ini gitu? Jadi bayar harganya seorang fans sebetulnya itu kan demi kepentingan dia, puas dia. Andaikan puasnya langsung kita coret, tidak ada lagi di situ, saya berani taruh nggak akan lagi dia lanjutkan perjuangannya itu, ya kan? Bahkan dia bisa kecewa kan? Tapi kalau namanya pengikut Kristus, saya sampai ke level berkorban terhadap Yesus itu karena demi dia. Ya. Karena kasihnya kepada saya Iya. sudah tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kuperbuat. Jadi bukan sayanya berarti kan yang mau saya senangkan di situ. Saya kira itu dari pihak-pihak penetapan ini siapa sebetulnya yang mau disenangkan ini gitu kan. Gimana? Ada tambahan nggak teman-teman? Berarti Setuju tadi sih dengan Setuju yang ya? maksud Iya. katakan. Gak ada tambahan. nggak ada tambahan ya? Cocok udah, Cocok udah. paten, Pas. pas selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, guys, Tuhan kita Yesus Kristus, ya inilah jadi suatu perbincangan kita bersama bagaimana untuk melihat antara fans dan followers ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Ya kadang-kadang kita melihat, ya saya sudah sebagai followers kok, nyatanya kita ini seperti seorang fans. Seperti yang sudah kami diskusikan bersama-sama, perbedaan fans dan followers bicara tentang kedalaman relasi. Bagaimana kedalaman relasi seorang followers bukan lagi tentang Tuhan di dalam dirinya, tapi Tuhan di dalam dirinya. Nah mungkin saja selama kita menjadi seorang Kristen, mari kita coba sama-sama mengevaluasi diri saat ini. Sungguh benarkah Tuhan? Selama ini saya sebenarnya sudah sebagai followers kamu? Atau selama ini saya hanya kagum akan setiap karyamu dalam hidupku? Oleh sebab itu pada malam hari ini yang menjadi kerinduan kami bersama, dan dimanapun Anda sekarang berada dalam menonton tayangan ini, biarlah sebagai seorang followersnya Kristus, kita kembali lagi membangun relasi yang begitu intim, dekat dengan dia. Karena kita tahu bersama di dalamnya tidak ada lagi benefit yang harus ada dipenuhkan. Tidak ada lagi satu keuntungan yang perlu dicari.
Tapi ketika relasi kita kembali terbangun bersama dengan dia, maka yang dihasilkan adalah satu kedekatan dan relasi yang indah bersama dengan dia. Oke, sebagai penutup, saya rindu sekali untuk di lain kesempatan kita boleh lagi bertemu dengan tim yang baru, mungkin dengan obrolan yang menarik yang baru lagi, yang bisa kita sama-sama sajikan dan bisa sama-sama kita lihat, dan kembali lagi boleh memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di acara Talk Talk Live minggu depan. Salam dari kami. Talk Talk Live.